Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis anion. Ini merupakan bahasan terakhir ya sebelum UAS. Jadi nanti UASnya itu mengenai analisis kation dan analisis anion. Jadi seperti sudah dijelaskan di awal bahwa untuk analisis kualitatif suatu zat kimia itu ada dua cara, dibagi dua bagian besar, yaitu cara kering dan cara basah. Begitu pula analisis anion ini, jadi ada yang dilakukan dengan cara kering. Cara kering ini jadi analisis pendahuluan untuk sampel yang bentuknya padat. Dan secara umum caranya adalah dengan menimbang kurang dari 0,1 gram sampel, kemudian ditambahkan H2SO4 pekat atau H3PO4. Nah, dari uji pendahuluan tadi yang warna, oke, maaf ya, saya balikin lagi dulu ke yang tadi. Maaf. Nah, sedangkan cara basah itu analisis untuk sampel dalam bentuk larutan, di mana ada dua jenis pengujian, yaitu analisis golongan dan analisis spesifik. Sama seperti kation ya, ada analisis golongan dulu, baru setelah itu ada analisis spesifik. Nah, dari kedua cara ini, yaitu cara kering dan cara basah, nanti hasil ujinya kurang lebih seperti ini. Jika misalnya tidak bereaksi, maka kemungkinan anionnya ini bau tajam seperti cuka, kemudian kemungkinan besar asetat, bau tajam seperti SO2, kemungkinan sulfit, kemudian bau telur busuk, itu kemungkinan sulfida atau iodida, warna coklat bau khas bromin, kemudian kemungkinan bromida, dan lain-lain. Nah, golongan anion, kalau kemarin kation itu kan dibagi menjadi 5 golongan, anion ini secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah golongan sulfat. Golongan sulfat itu diantaranya ada anion SO3 2-min, SO4 2-min, CO3 2-min, CrO4 2-min, BO3 3-min, ASO4 3-min, ASO3 3-min, dan PO4 3-min. Kemudian ada golongan halida. Golongan halida itu terdiri atas Cl-min, Br-min, I-min, dan S2-min. Kemudian ada golongan nitrat. Golongan nitrat itu terdiri dari NO3-min, NO2-min, dan CH3COO. Ini maaf ya, salah, CH3COO-min. Nah, ini kurang lebih hasilnya ya ketika sudah dilakukan uji pendahuluan. Nah, tadi kan seperti disebutkan juga ada analisis setelah uji pendahuluan, nanti ada uji analisis golongan dan ada analisis spesifik. Untuk analisis golongan, jadi satu sampel yang diduga mengandung anion itu pertama ditambahkan amonium hidroksida dan garam barium klorida. Nah, kemudian nanti setelah ditambahkan NH4OH dan BaCl2, kemudian sampel kita bagi dua, yaitu satu untuk analisis anion golongan 1, sampel yang kedua itu untuk analisis anion golongan 2. Nah, sampel yang yang dipisahkan untuk uji anion golongan 1 itu adalah yang ketika ditambahkan NH4OH dan BaCl2 itu lama-lama mengendap. Maka setelah itu ditambahkan HCl. Jadi lama mengendap, dia kemungkinan dia adalah Ba3BO3 2-min. Jadi mengandung ion BO3. BO3 itu kan tadi seperti di sini dia jadi golongan 1. Kemungkinan mengandung anion BO3 3-min. Kemudian setelah itu ditambahkan HCl. Ya.
jika misalnya kan tadi sudah mengendap ya, mengendap kemungkinan terdapat ion BO3 3-. Kemudian ditambahkan HCl, ketika semua endapannya larut, maka kemungkinan dia bukan SO4. Tapi jika endapannya hanya sebagian yang larut, maka kemungkinan dia adalah ion SO4. SO4 2-. Nah, kemudian dari ini sampel yang endapannya itu kan diambil untuk analisis anion golongan 1. Kemudian filtratnya itu diambil untuk analisis anion golongan 2 dan 3. Ya. Nah, untuk analisis anion golongan 2 dan 3, pertama itu ditambahkan HNO3 encer, kemudian dipanaskan, kemudian setelah itu ditambahkan AgNO3. Nah, nanti yang endapannya itu diambil diprediksi mengandung anion golongan 2 dan filtratnya diprediksi mengandung anion golongan 3. Nah, kemudian analisis anion ini selain menggunakan reaksi asam itu juga digunakan garam ya. Garam karena kan anion ini nanti akan membentuk garam kembali dengan kation garam reaksinya. Nah, hukum kelarutan garam ini yang pertama semua klorid, bromid, dan iodida larut dalam air kecuali garam Pb2+, Ag+, dan Hg22+. Kemudian semua nitrat, klorat, dan asetat larut dalam air. Kemudian semua garam K, NaH, Na, dan NH4 larut dalam air kecuali NH4 2 kali PtCl6, KHC4H4O6, K3CONO2 6 kali, dan Na2H2SB2O7. Itu agak sukar larut dalam air. Kemudian semua oksida dan hidroksida tidak larut dalam air kecuali garam dari logam-logam alkali dan beberapa logam seperti Ba, Sr, dan Ca. Kemudian semua sulfida tidak larut dalam air kecuali garam dari logam alkali dan alkali tanah. Kemudian semua sulfat larut dalam air dan asam kecuali garam BaSR, Pb2, garam CaSO4 agak sedikit larut dalam air. Dan lain-lain ya, yang ke-7, 8, dan 9-nya silahkan kalian baca sendiri. Nah, kemudian tadi setelah analisis anion itu dilakukan analisis spesifik, analisis golongan. Setelah analisis golongan itu lanjutannya adalah dilakukan analisis spesifik. Yang pertama adalah sulfat dan sulfit. Jadi sampel yang diduga mengandung sulfat dan sulfit itu mengujinya dengan ditambahkan Ba2+ dan HCl. Nanti jika dia membentuk endapan putih maka dia mengandung sulfat. Begitu. Nah, kalau yang diduga mengandung sulfit, ujinya sulfit itu dengan ditambahkan H2O2 ya. Kemudian nanti akan dihasilkan sulfat dan air. Untuk memastikannya lagi ya balik lagi tadi uji sulfat dilakukan ya, ditambahkan Ba2+ dan HCl. Maka jika mengandung endapan putih maka dia mengandung SO4 2- dan otomatis juga mengandung SO3 2- ya. Tapi bedakan ya, ini kan kalau untuk SO4 2- cukup ditambahkan ini. Kalau SO3 2- dia harus tambah peroksida dulu nih. Kemudian dia menghasilkan sulfat. Untuk memastikannya lagi diuji kembali sulfat tersebut. Sehingga otomatis kalau misalnya terdapat endapan putih, itu juga sulfitnya berarti ada. Nah, kemudian ini arsenat dan arsenit. Arsenat dan arsenit itu dia ditambahkan ion H+ ya, bisa dari air dan H2S. Kemudian nantinya itu akan membentuk AS2S5 atau AS2S3. Nah, analisis spesifiknya bisa balik lagi dianalisis dengan kation golongan 2. Nah, kemudian selain itu ASO4 3- ya. Arsenat juga bisa dengan mengujinya bisa ditambahkan dengan campuran magnesia. Campuran magnesia itu campuran antara garam magnesium klorida, amonium klorida, dan basa amonium hidroksida. Nantinya itu akan menghasilkan endapan putih.
Endapan putih, ya, endapan putih ini bisa juga digunakan untuk menguji fosfat ya. Nah, dari endapan putih itu bisa ditambahkan lagi. Nah, tapi kan ini dua-duanya sama-sama menghasilkan endapan putih ya, baik itu arsenat maupun fosfat. Nah, setelah itu ditambahkan perak nitrat dan asam asetat. Itu setelah itu nanti yang menghasilkan larutan coklat itu adalah arsenat dan yang menghasilkan larutan kuning adalah fosfat. Nah, kemudian cara menguji fosfat tadi, kalau ini arsenat itu ada alternatif lain selain ditambahkan H+ dan H2S. Kalau sulfit itu caranya hanya satu ya. Jadi tambahkan H+ dan H2S, kemudian jika dia membentuk endapan kuning, maka dia adalah S2S3 dan untuk memastikannya lagi bisa bukan endapan ya, larutan berwarna kuning. Untuk memastikannya lagi bisa dilanjutkan dengan analisis kation golongan 2. Nah, kemudian ini kromat ya. Kromat CrO4 2- itu mengujinya dengan ditambahkan kation Ba2+. Dia akan membentuk garam barium kromat berwarna kuning. Nah, kemudian karbonat itu bisa ditambahkan ion H+. Ion H+ ini bisa dari asam ya. Jadi misalnya, Bu, itu H+-nya itu dari mana? Dari asam gitu. Kalau ini Ba2+-nya dari mana? Bisa dari basa atau dari garam. Kalau di sini berarti dia dari basa ya. Karena membentuk air. Membentuk air berarti kan butuh ion O dan H. Nah, ini untuk karbonat. Karbonat itu tadi tambahkan H+, dia akan menghasilkan gas CO2. Ya, kemudian ditambahkan basa BaOH 2 kali, maka akan menghasilkan endapan putih barium kromat. Dan uji ini bisa juga digunakan untuk sulfit ya. Nah, cara ini bisa juga untuk analisis sulfit ya. Nah, tambahkan H+, dia akan membentuk gas SO2, kemudian pertama ditambahkan BaOH 2 kali, maka akan menghasilkan endapan putih BaSO3. Gitu. Kemudian tadi ujinya balik lagi ya, ditambahkan H2O2, kemudian dilanjutkan dengan uji sulfat. Nah, kemudian ini uji untuk borat ya. Jadi borat ini bisa ditambahkan asam sulfat, menghasilkan asam borat dan Na2SO4. Nah, bisa ditambahkan CH3OH, itu menjadi CH3 3 kali BO3 ditambah H2O. Kemudian bisa dioksidasi juga menghasilkan emisi hijau B2O3. Kemudian untuk uji ion fosfat itu bisa ditambahkan dengan ini tuh suatu reagen, saya lupa ya. Bisa dilihat di Vogel ya namanya ini. Tuh N4 2 kali MOO4. Saya penasaran. Ya, ini namanya amonium molibdat ya. Jadi sampel yang mengandung ion fosfat itu bisa dianalisis secara spesifik dengan menambahkan amonium molibdat, ditambahkan asam nitrat, nanti akan menghasilkan senyawa yang berwarna kuning kenari. Nah, kemudian ini yang tadi golongan golongan selanjutnya ya, yaitu golongan halida. Baik, golongan halida. Jadi sampel yang diduga mengandung anion halida itu diujinya bisa dengan ditambahkan garam perak nitrat atau ditambahkan dengan gas Cl2 ya. Ditambahkan gas Cl2 itu yang nantinya akan terdeteksi adalah
itu menghasilkan uap berwarna coklat, itu maka dia adalah Br2, dan ungu di dalam CCl4 itu adalah I2. Ketika diujinya menggunakan perak nitrat, maka jika menghasilkan endapan putih kemungkinan dia adalah AgCl, menghasilkan kuning muda kemungkinan adalah AgBr, dan menghasilkan warna kuning itu kemungkinan adalah AgI. Kemudian ini yang golongan nitrat ya. Sulfida itu bisa ditambahkan sampel yang diduga mengandung sulfida bisa ditambahkan H+, nanti menghasilkan H2S. Kemudian untuk memastikannya lagi ditambahkan garam timbal nitrat, maka akan menghasilkan PBS berwarna hitam. Endapan PBS berwarna hitam. Lalu nitrat dan nitrit itu sampel yang diduga mengandung nitrit, itu ditambahkan H2SO4, maka dia akan membentuk nitrat. Nitrat dia ditambahkan FeSO4 dan H2SO4, kemudian akan membentuk NO, kemudian ditambahkan lagi Fe2SO4 3 kali tambah H2O, maka dia akan membentuk cincin coklat dari nitrosil ferrosulfat. Jadi nitrat dan nitrit ini satu paket gitu ya cara analisisnya. Nah, kemudian asetat. Asetat ini dia jika dalam bentuk ion maka ditambahkan asam sulfat pekat, nanti akan menghasilkan asam asetat. Kemudian untuk menguji meyakinkannya kembali, asam asetat tersebut bisa ditambahkan C2H5OH, nanti akan membentuk etil asetat. Aromanya aroma pisang ya. Maka sudah pasti di dalamnya mengandung ion asetat. Ya, baik. Untuk analisis anion sampai situ ya materinya, memang hanya sedikit, tidak sebanyak analisis kation karenanya hanya diagendakan satu pertemuan saja. Ya, demikian penjelasan mengenai analisis anion. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.